Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Frelina Yolanda Sari. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Dan semoga hari ini berkah. Amin. Nah, podcast ala-ala kali ini saya buat untuk memenuhi tugas KPMDR atau Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah. Yeay! Jadi, tema yang saya pilih kali ini gak jauh-jauh dari tips-tips berdakwah untuk kaula muda, agar materi dakwah yang disampaikan teman-teman bisa efisien. Karena dakwah merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan keadaan dan kemampuannya masing-masing. Jadi, sejatinya dakwah tidak hanya di atas mimbar, tapi bisa dilakukan lebih luas daripada itu. Nah, langsung aja ke poin yang pertama. Ada apa nih di poin yang pertama? Supaya materi dakwah yang disampaikan bisa lebih efisien untuk remaja, kaula muda, atau yang sering kita sebut sekarang generasi milenial. Karena kalau kita tetap kekeh pakai metode lama atau pola dakwah yang lama, ya mungkin beberapa akan tersampaikan, tapi ada juga kan kayak orang yang baru mau ikut taklim, terus besoknya malah nggak datang lagi. Jadi gimana sih caranya supaya materi dakwah efisien, terus semakin lama semakin banyak yang ikut. Jadi kita itu harus inovatif dan kreatif. Pola dakwah harus diinovasikan dengan cara yang kreatif, karena pada usia muda rasa ingin tahu kan sangat tinggi. Jadi, pola dakwahnya itu harus diinovasikan agar lebih kreatif, terus menarik. Jadi, untuk kedepannya bakal lebih mudah. Di poin yang kedua, ada materi harus update. Jadi, kita harus membuat materi yang akan dibawakan itu sesuai dengan kondisi saat ini. Apalagi kan, kaula muda itu sebagian besar memiliki media sosial. Jarang kan, anak sekarang gak punya media sosial. Jadi, kita bahas dari isu-isu terkini, supaya memudahkan mereka juga untuk memahami. Di poin yang ketiga, kita harus membuat tema yang sesuai dengan kebutuhan. Walaupun sama-sama remaja, sama-sama kaula muda, atau sama-sama generasi milenial, tetap aja kita harus tahu kita mau nyampein materi ini kemana, di mana, kondisi mereka seperti apa. Kita harus tahu. Jadi, jangan bawain materi yang gak sesuai. Harus sesuai kebutuhan mereka, supaya lebih mudah buat diterima. Kemudian, di poin yang keempat, penyampaian materi itu tidak selalu di masjid atau di tempat-tempat formal, seperti ruang kelas atau aula. Kita juga bisa menyampaikan materi di alun-alun, di taman, sambil ngobrol santai, senyaman dan seenjoynya kita, menciptakan suasana tersebut sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik, dan mereka juga menerima materi kita dengan baik karena mereka merasa nyaman. Dan enggak melulu harus di atas mimbar. Di poin yang kelima, tidak melulu harus secara konvensional. Karena kita bisa juga melakukan dakwah melalui aktivitas yang menarik, seperti permainan game atau outbound. Dan kesenian, misalnya nasyid, hadroh, kita bisa membungkus dakwah dengan hal-hal yang disenangi oleh remaja atau kaula muda, supaya mereka lebih tertarik dengan serangkaian dakwah yang sudah kita buat. Next, di poin yang keenam atau poin yang terakhir, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah atau media dakwah kita. Karena kaula muda atau generasi milenial saat ini
tidak terlepas dari media sosial, sehingga kita bisa menyiarkan dakwah atau ilmu pengetahuan tentang agama melalui media sosial. Nah, itu tadi podcast ala-ala pertama saya. Semoga kalian suka ya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Dan buat teman-teman yang mau ngasih kritik dan saran, boleh banget untuk bahan evaluasi saya ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.